Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi hulil kiramil barara wa sahbihi muntakhabinal khiyar amma ba'dah. Para pendengar calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas banyaknya permintaan kami akan menjawab tentang bagaimana posisi hadis tentang amalan nisfu Sya'ban. Nah, pertama di dalam kitab yaitu Al-Kabir hadis riwayat Tabrani nomor 16639. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab yaitu Ibnu Majah nomor 1380, dan beberapa kitab yang lain dikatakan an Mu'ad bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis dari Mu'ad bin Jabal bahwa Rasul mengatakan qala yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahidin. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu memperhatikan hambanya. Artinya lebih memberikan rahmat, memenuhi rahmat kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Dia mengampuni semua dosa hambanya kecuali dua golongan, yaitu satu orang musyrik, yang kedua musyahid. Siapa? Orang munafik yang selalu menyebarkan kebencian antar sesama umat Islam. Jadi ada dua golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan di dalam kitab yaitu Majma'uz Zawaid juz 3 halaman 395 dikatakan bahwasanya warawahu Daruqutni, dikatakan wa Ibnu Majah wa Hibban fi sahihihi an Abi Musa wa ibni Abi Syaibah wa Abdul Razzaq an Katsir bin Murrah wal Bazzar. Hadis ini dianggap sebagai hadis yang bisa dipercaya atau hadis yang bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam yaitu beramal nisfu Sya'ban, seperti itu, karena diriwayatkan oleh para ulama dan disahihkan. Bahkan salah satu ulama Wahabi yaitu Syekh Nasiruddin Albani yang biasanya mengatakan hadisnya dhaif, hadisnya maudhu' terhadap amaliyah, ternyata beliau tidak mengatakan hadis ini sebagai hadis yang dhaif atau maudhu' palsu. Di dalam kitab Silsilatus Shahihah juz 4 halaman 86 dikatakan bahwa qala Albani, di dalam Imam Albani mengatakan di dalam kitabnya tersebut bahwa ruya hadisun sahih, hadis ini sahih, ruya an jama'atin minas sahabati min turuqin mukhtalifatin. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh para sahabat dari jalur yang banyak dan berbeda-beda. Yasyuddu ba'duha ba'dun, yang mana satu sahabat dengan yang lain saling menguatkan, katanya beliau. Wa hum Mu'ad bin Jabal. Siapa mereka? Satu Mu'ad bin Jabal, dua Abu Sa'labah Al-Khushani, tiga Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, kemudian yang keempat Abu Musa al-Ash'ari, yang kelima Abu Hurairah, yang keenam Abu Bakar as-Siddiq, kemudian yang ketujuh adalah Auf bin Malik dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa radhu amin. Ini adalah hadis pertama disahihkan oleh para ulama ahli hadis, dan bahkan di dalam Silsilatus Shahihah Imam Albani mengatakan juga hadisnya sahih. Hadis kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yadnu min khalqihi fayaghfir liman istaghfara illa al-baghya li bifarja. Allah Subhanahu wa taala, katanya Rasulullah, itu akan dekat dengan hambanya. Artinya rahmatnya Allah dekat dengan hambanya ketika malam nisfu Sya'ban. Maka Allah ampuni semua dosa siapapun orang yang minta ampunan kepada Allah, kecuali al-bahiyya bifarja, para pelacur wal asyar, dan orang-orang yang membegal, yaitu penarik pajak yang tentunya tidak memiliki keadilan atau melakukan kezaliman.
Ini ada di dalam kitab yaitu Syarah Jami' As-Shahih juz 1 halaman 551. Hadis ini riwayat At-Tabrani, juga ada di dalam kitab Al-Kabir karya beliau, dan Ibnul Abdi dari Utsman bin Abil As daripada Syekh Al-Munawi. Beliau mengatakan, Syekh Al-Munawi bahwasanya warijaluhu thiqah. Jadi Imam Al-Munawi dan ulama-ulama tadi mengatakan rijal atau hadis ini itu hadis yang bisa dijadikan tendensi sebagai dalil karena periwayatnya adalah thiqah, kuat. Kemudian hadis yang ketiga, dalil tentang nisfu Sya'ban itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang zilullah ta'ala lailatan nisfi min Sya'ban fa yughfiru likulli nafsin illa insanan fi qalbi syahna. Katanya Kanjeng Nabi Muhammad, Allah itu akan turun di malam nisfu Sya'ban itu untuk mengampuni semua dosa umat Nabi Muhammad kecuali syahna, orang yang hatinya punya rasa benci kepada orang lain, au musyrikan, atau orang yang melakukan perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana posisi hadis ini? Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, pengarang kitab Fathul Bari, mengatakan hadis ini hasan, artinya bisa dijadikan dalil. Wa akhrajahu Ad-Daruqutni fi kitab Sunnah an Abdullah bin Sulaiman 'ala al-Muwafaqati, di dalam kitab Al-Muwafaqah. Sekali lagi, di dalam kitab Al-Muwafaqah juga Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan hadis ini. Wa akhrajahu Ibnu Khuzaimah fi kitab At-Tauhid, Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab At-Tauhid juga meriwayatkan hadis ini dari Imam Ahmad bin Abdurrahman dan Wahab an ammihi, dari pamannya, di dalam kitab Al-Amali halaman 122. Sekarang bagaimana komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pakar hadis, bahwasanya an Katsir bin Murrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban ila khalqihi fayaghfiru lahum kullihim illa ayyakuna musyrikan aw musariman. Di dalam kitab Matalibul Aliyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di juz 3 halaman 424, beliau menjelaskan bahwasanya dari Katsir bin Murrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya Allah, Tuhan kalian itu melihat di malam nisfu Sya'ban itu kepada hambanya. Jadi Allah mendekat, mencintai lebih kepada hambanya, mencintai lebih daripada seluruh umat Nabi Muhammad. Allah mengampuni semua dosa kita kecuali satu, orang yang menyekutukan Allah, dua, orang yang memutus kekerabatan. Orang yang memutus kekerabatan, maka dia tidak punya jalan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis-hadis yang telah kami baca tadi, itu ternyata para ulama ahli hadis mengatakan posisinya kalau tidak hasan ya sahih. Tidak ada yang mengatakan hadisnya dhaif seperti itu, apalagi palsu atau maudhu. Sekarang kami akan menyampaikan hadis-hadis nisfu Sya'ban di dalam kitabnya Al-Wahabi. Tentu akan kita sampaikan dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.